Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Nopitasari, NPM 50247, Prodi PGSD kelas 2B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengelolaan kelas dengan judul Prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan jenis-jenis pendekatannya. Yang pertama, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan dalam mengelola kelas. Ada guru yang cerdas, bahkan mereka menguasai materi pembelajarannya, tetapi akan sia-sia jika mereka tidak mempunyai keterampilan dalam mengelola kelas. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, internal, dan yang kedua, eksternal. Internal berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku, sedangkan eksternal cenderung ke masalah suasana lingkungan, penempatan pengelompokan, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Dan untuk mengurangi masalah dalam pengelolaan kelas, perlulah seorang guru mempunyai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, akrab dan hangat. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, kelubusan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam, penanaman disiplin diri. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya dan berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakannya. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Juga bervariasi, yaitu belajar dengan menggunakan hal yang menarik seperti penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan peserta didik yang akan mengurangi munculnya gangguan dan akan meningkatkan perhatian peserta didik. Yang keempat, kelubusan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya yang dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Oleh karena itu, guru sendiri hendaknya menjadi teladan dalam mengendalikan diri dan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, ruangan kelas tentunya juga harus ditata sedemikian rupa sehingga secara layak dapat melangsungkan pembelajarannya dengan memperhatikan paling tidak 4 kondisi. Yang pertama, aksesibilitas, yakni peserta didik maupun guru mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Yang kedua, mobilitas. Peserta didik dan guru mudah bergerak dari suatu bagian ke bagian lain di kelas. Yang ketiga, interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Yang keempat, variasi kerja peserta didik, yaitu memungkinkan peserta didik bekerja secara individu, berpasangan, atau berkelompok. B. Jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada 9 jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan ancaman. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Dan yang keempat, pendekatan resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Dan yang terakhir, pendekatan elektis. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. 2. Pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi inti untuk mengontrol tingkah laku anak didik di dalam kelas. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Diartikan suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep ini
dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Dan 6, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual, sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Yang kesembilan, pendekatan elektis. Pendekatan elektis adalah pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut, sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.